warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Samira Nurjihan min firqatul awal mubasyarah faqat. Mushkilatu ta'taridu al-imla. Permasalahan objek dalam imla. Al-awal asyaklu al-adobtu. Syakal atau memberi harokat. Yaksudu bihi wado'a al-harokat. Dhamma fathah kasroh sukun alal huruf. Bermaksud untuk memberi harokat, yaitu dhamma fathah kasroh sukun kepada huruf. Mimma yashkulu masdaron ro'isan yang merupakan sumber utama min masodiris su'ubah indal kitabatil al-imla, dari salah satu sumber kesulitan dalam penulisan imla. Fadarisu qad yakunu bistita'atihi rosmu al-kalimah rosman sohihan. Para pelajar mungkin bisa menulis kalimat dengan benar, walakin layakunu biwus'ihi dhabtu hadhil huruf, tetapi tidak bisa memberi harokat dengan tepat. Rokmusani rosmu al-harfi wa sautuhu, menulis huruf dan suaranya. Inna katsiran minal mufradat lughah, begitu banyak kosakata bahasa ishtamalat ala aruf la yantik biha kama fil ba'dil kalimah, termasuk huruf yang tidak diucapkan seperti pada beberapa kalimat. Wa minha ala sabilul misal, dan ada beberapa contohnya. Umaru ulaika mi'atun qalu, fal wawu fi umarun wa ulaika, dan wawu di umarun dan ulaika. Wal alifu fi mi'atun wal aliful fariqah fi qalu, dan alif di mi'atun dan alif fariqah di qalu. Hurufu zaidah taktubu wala tantik, huruf tambahan itu ditulis tapi tidak diucapkan. Mimma yuqi'ud darisina wal mubtadiina, yang membuat para pelajar dan para pemula fil khotta indal kitabah tilkal kalimah wan nadzairiha, salah saat menulis kata-kata dan analoginya. Asasu ta'tamidu alaihal imla, fondasi yang bergantung kepada imla. Al-awal ainun al-azul lazi yura bihil tilmizun kalimah. Yang pertama, mata, organ yang digunakan oleh pelajar untuk melihat kalimat. Wa yulahazu arufuha murattibatu wa faqolana tokoha, dan mereka memperhatikan huruf-huruf diatur oleh pengucapannya. Wa yattaqidi min rosmi suratiha sohihan, dan dipastikan untuk menulis tulisan yang benar. Wa hiya adul lazi yadruku suwabun kalimah, dan dia organ yang menyadari kebenaran kata-kata. Wa yumizuha an ghairiha, dan membedakan dari yang lain. Asani uzunun al-andul lazi yasma'u bihi darisu aswatu kalimah. 2. Telinga, organ yang digunakan pelajar untuk mendengar bunyi kalimat. Wa ya'rifu bihi ila khosoisi hazil kalimat, dan mengetahui ciri-ciri pada kalimat. Wa yamizu baina muqoto'iha wa tartibiha, dan membedakan antara bagian dan menertibkannya. Lahaza yajibu iksaru min tadribul uzun ala sima'il aswat wa tamiziha. Untuk itu telinga harus dilatih untuk lebih sering mendengarkan dan membedakan suara. Wa idrakul furuqa daqiqa bainal huruf mutaqaribatul muharij, dan persepsi perbedaan halus antara huruf yang keluar berdekatan. Wa fi muwaddi'iha minal kalimah, dan di tempatnya di dalam kalimat. Haitsu yusaru zalika 'ala darajatil fahmu, di mana hal ini mempengaruhi derajat pemahaman. Wa yashudu intibahu thalib, dan menarik perhatian pelajar. Asalis yadu hiya adul lazi ya'tamidu alaihi darisu fi kitabati kalimah. Yang ketiga, tangan, dia adalah organ yang mengandalkan siswa untuk menulis kalimat. Biha taktasimul imlahi na tastajibu lal uzunu walal ainu, dan di dalamnya imla diluruskan saat dapat respon dari telinga dan mata. Faiza ahtatu ihdahuma, jika salah satu dari mereka membuat kesalahan, au killatahuma asyru'ul khoto ila liyadu, kesalahan penulisan itu akan lebih cepat sampai ke tangan. Lahazayan bagi iksaru min tadribid darisina tadriban yadayan alal kitabah. Untuk itu pelajar harus banyak latihan secara manual dalam menulis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang anwa'ul imla wa turuqu tadrisihi. Yang pertama, al-imla'ul manqul. Yuqsadu bihi an yanqula talamidha qat'atal imla al-munasibah min kitabi aw saburah aw bitaqah
ba'da qira'atiha wa fahfimiha fahman wa'iyan wa tahji ba'du kalimatiha haja'an syufiyan ila bitaqatihi aw daftarihi wa hadha an-naw' minal imla'i yulaim al-mustawayat dunya. Pengertian imla manqul itu sendiri adalah siswa menyalin teks bacaan atau kalimat yang ada di kitab atau tulisan guru di papan ke dalam buku tulis. Imla jenis ini untuk tingkat pemula di mana mereka lebih ditekankan untuk cermat dan teliti saat membaca tulisan dan menyalinnya. Mumayyizatul imla ul manqul, kelebihan dari imla manqul antara lain yang pertama yashuddu intibah hadirosin wa yunami fihim ar-ragibah fi ijadatil kitabah wa tahsinil khat wal irtifa bil mustawa adai. Artinya, menarik perhatian siswa dan mengembangkan di dalamnya keinginan untuk menguasai menulis, meningkatkan tulisan tangan, dan meningkatkan tingkat kinerja. Yang kedua, yu'addu wasilatan min wasail al-kasbil lugawi wal ma'arif wa zalika bimunaqasah ma'anal qat'ah wa taradid an-nadhar fiha wa naqliha ilal qurasati awil bitaqah. Artinya, salah satu sarana dan cara untuk mendapatkan keuntungan linguistik dan kognitif dengan mendiskusikan arti dari karya tersebut, mempertimbangkannya kembali, dan mentransfernya ke dalam buku tulis. Yang ketiga, yusa'idu ala intibai suril kalimati fi dhihni wa yusabituha fi dzakara. Membantu untuk mengesankan gambar kata-kata dalam pikiran dan membangunnya dalam memori. Dan yang terakhir, yusa'idu alal munudihni wa isarah al-hadura minal wuku'i fil khoto'i wa yu'awidu alal quwwatil mulahadah wa husnil muhaqati. Artinya, membantu dalam pertumbuhan mental, membangkitkan kehati-hatian terhadap membuat kesalahan, dan kembali ke simulasi atau pembelajaran. Selanjutnya, thoriqatu tadrisil imla al-manqul, metode pembelajaran imla manqul antara lain yang pertama, ayakumal muallim bi aradi al-qat'ah ala darisina ba'da i'dadiha musbiqan bi khattin wadihin wa jamil ala saburah au fi bitaqah au fil kitab al muqarrar. Artinya, guru memberikan materi yang tertulis di buku, papan tulis atau media lainnya. Yang kedua, an yaqra'a al muallim al qat'ah qira'atan namudujiyatan. Artinya, guru membacakan materinya. Yang ketiga, an yaqra'aha at-talamid qira'atan faradiyatan liyatadih ma'naha fi adanihim summa yunakishuhum fiha lita'kid min fahmihim li afkariha. Artinya, siswa membacanya sebentar sehingga maknanya menjadi jelas, kemudian guru mendiskusikan dengan siswa untuk memastikan mereka memahaminya. Dan yang keempat, an yahtarul muallim al-kalimatus su'bah minal qat'ah. Guru memilih kalimat yang sulit dari potongan kalimatnya. Walati yuhtamalu wuqu'il khoto'i fiha, dicari di mana kesalahannya. Summa yutlabu min ahadi darisina qira'atiha. Lalu dia meminta salah satu peserta didik untuk membacanya dari ejaan tersebut. Wa min akhwari hija'a hurufiha ma'a ba'dil kalimatil musyabihah laha min khurujil qat'ah, dan dari ejaan huruf terakhir dengan kekuatan yang luar biasa dan cukup jelas dalam aturan mengeja dan menulis kata-kata yang mirip dengan itu di luar potongan kalimatnya. Lalu wa minal afdol tamyizul kalimati su'bah bi kitabatihi bilaunin muhtalif au biwadihil khututi tahtaha. Lalu lebih baik tandai kata-kata yang sulit dengan menuliskannya dengan warna berbeda atau dengan menggaris bawahinya. Di sini guru membahas tulisan dari si siswa tersebut, makna dari tulisan tersebut. Yang kelima, an yuhi al-muallim adirosina li amaliyatil kitabah wa zalika bi ihrajil karosat wa adawatul kitabah.
guru mempersiapkan siswa untuk proses menulis dengan mengeluarkan buku catatan dan alat tulisnya. Summa yumlil qat'ah alaihim jumlatan ma'al isyarah ilal kalimat awal kalimat allati yumliha alaihim hatta yum'inu an-nadara fiha wa ta'kidu suratiha. Kemudian mendiktekan potongan kalimatnya kepada mereka. Terus sebuah potongan kalimat dalam kalimat dengan mengacu pada kata atau kata-kata yang didiktekan kepada mereka. Jadi mereka melihatnya dan memastikan tulisannya. Maksud dari arti terjemahan ini, siswa menyalin tulisan yang ada pada media yang telah ditulis oleh gurunya di papan tulis. Yang keenam, ba'dal intiha min amaliyah al-imla yu'idu mu'allim qira'atal qat'ah. Setelah menyelesaikan proses dikte, guru membaca ulang bagian tersebut. Walakin bisurati asra qalilan min sabiqatiha. Akan tetapi mendiktekannya lebih cepat dari sebelumnya. Liyatammakanna ada risuna min islah waqa'u fihi min khota'i aw liyatadaraku ma saqata minhum min kalimati indal kitab, agar siswa dapat mengoreksi kesalahan mereka atau untuk memperbaiki kesalahan mereka saat menulis. Dan yang terakhir, min summa yumkinu lil muallim an yakuma bi tashihin ad-dafatiri tashihan ifradiyan fi zamanil mutbiki min waqtin ad-dirasi. Kemudian guru dapat mengoreksi buku secara individu di sisa waktu dari waktu pelajarannya. Ma'a ish'ali baki ada risina bi hamalin akhorin kat hasinal khoto fi dafatiril muhassasatilha. Sementara itu siswa lainnya sibuk dengan pekerjaan lain seperti memperbaiki tulisan tangan di buku catatan yang ditugaskan kepadanya. Au yakumu bi kitabati ba'dul jumlah ala saburah wa yatlubu minad darisina i'adati kitabatiha. Atau menulis beberapa kalimat di papan tulis dan meminta siswa untuk menulis ulang di buku catatan mereka dengan tulisan yang jelas dan baik. Dan dia mungkin mendiskusikan arti dari potongan kalimatnya tersebut dalam skala yang lebih besar dari yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yasir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sir Ahmad Syairaji akan menjelaskan mengenai imla manzur dan juga imla ikhtibari. Nah, baik, untuk sistemnya, jadi di sini saya akan membacakan dulu Arabnya dan nanti diterjemahkan sambil dijelaskan secara rinci lah, begitu kira-kira. Nah, jadi al-imla'ul manzur la yakhtalifu hadan naw' anil imla'il mankul illa biwujubi hajaban nas al-imla'i an a'yunid dirasin inda imla'ihi, lakin la ba'sa fi ibqa'i alal alfazi su'bah amamad dirasin. Untuk terjemahannya, nah jadi imla manzur itu jenis imla yang tidak berbeda jauh dengan imla mankul yang sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Jadi tidak berbeda jauh. Cuma apa? Teks ejaan dalam imla mankul ini harus disembunyikan. Jadi disembunyikan dari mata siswa. Kita tidak bisa melihat teksnya. Tapi sebelumnya bisa ditulis dulu. Kata-kata yang sulit ditulis dulu misalnya. Ditulis dulu di depan. Ya, baik itu melalui papan bor ataupun lain sebagainya. Atau misalnya kita punya bukunya, dilihat dulu bacaannya. Nah, nanti kita tutup bacanya, tinggal guru yang menjelaskan. Seperti itu. Nah, lanjut ke poin yang kedua. Mumayyizat al-imla al-manzur. Al-awal, ya'uddu khutwatul muqaddimah nahu taghallubil talamiz ala su'ubatil imla'iyyah wal isti'dadi laha. Nah, dalam karakternya sendiri,
Jadi imla mangzur ini punya karakteristik tersendiri. Nah, apa karakteristiknya? Yang pertama, langkahnya itu langkah maju bagi siswa untuk mengatasi, ya artinya terjemahannya langkah maju bagi siswa untuk mengatasi kesulitan mengeja dengan persiapan. Jadi sebelum dieja itu, sebelum diimla, proses imla berlangsung, jadi siswa itu dulu diperlihatkan dulu huruf-huruf atau kalimat-kalimat yang sulit di depan, ya, di depan bor ataupun lain sebagainya, atau tadi lewat tulisan. Nah, nanti tinggal kita mengingat-ingat dan berkonsentrasi apa yang sebelumnya telah kita lihat dan atau apa yang sebelumnya kita telah dengar gitu, konsentrasi. Jadi selain kita dituntut untuk mengingat, juga harus mencermati huruf-huruf yang ada di dalam teks tersebut. Apalagi huruf-huruf yang misalnya sulit atau kalimat-kalimat yang ketika diucapkan sulit gitu ya. Nah, seperti itu. Yang kedua apa? Yahmalu ad-dirasin ala diqqatil malhazat. Ya. Wujudul imtibah wa bira'ati fi an yahtazana fi zakirati suratil kitabah as-sahihah lil kalimati su'bah. Nah, gitu. Terjemahannya bagaimana? Nah, ini yang poin kedua ini, siswa harus akurat ya, mengobservasi, dan kualitas perhatian itu harus ditingkatkan, serta ketangkasan gitu disimpan. Jadi dalam hal ini memori gambaran tulisan yang benar itu sangat diperlukan. Jadi kekuatan kita dalam mengingat tulisan yang barusan kita lihat, nah itu sangat diperhatikan dalam imla mangzur ini. Nah, jadi itu karakteristiknya. Nah, sekarang lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu thariqatut tadris al-imla al-mangzur. Cara gitu ya, cara mempelajari imla mangzur. Jadi cara pembelajaran imla mangzur itu seperti apa sih? Nah, di sini dijelaskan. Ya atamadu al-imla il-mangzur fi thariqati tadrisihi ala nafsil khutuwatil lati marasaha al-muallim fi tadris al-imla al-manqul illa annahu ba'da intihaihi min qira'atil qita'ati wa munaqashatiha wa tahjiya kullama kalimatiha as-su'bah yaqra'u ba'da dirasin al-qita'ah thumma yahjabuha anhum wa yamliha fi ta'anna wa waduha ya wa ba'dal intihai min tashihi qirasati yaqumu bi jam'il akhta'is syai'ati ya baina dirasin wa munaqashatihim fiha thumma yaktubu as-shawab ala saburah wa yura'i adama kitabah ay khata'a alaihi li'alla tantibi'a suratahu fi nihim thumma yatlubu minhum taswibul khata' fi qirasat. Maaf punten ya kalau misalnya pembacaannya agak kurang ini, karena ini kurang terlihat juga, terlalu kecil bacaannya. Bagaimana terjemahannya? Nah, saya jelaskan sambil diterjemahkan. Jadi dalam metode dalam pengajaran mengeja al-mangzur ini ya. Jadi kita ini siswa harus melihat, berkonsentrasi terhadap tulisan sebelumnya, atau misalnya yang ada di bor gitu ya, yang ada di bor. Lalu guru misalnya menyuruh kepada siswa untuk menutup tulisan yang ada di buku, ataupun misalnya yang ada di bor, dihapus ya, bisa buroh dengan penghapus gitu ya.
dengan penghapus papan board. Dihapus gitu. Nah, nanti dibacakan apa yang sebelumnya telah ditulis atau dilihat, dibacakan oleh guru. Dan siswa mengkoreksi apa misalnya ini tulisannya bagaimana itu harus sesuai dengan apa yang dibacakan. Itu nanti terakhir didiskusikan, lalu dibacakan kembali gitu. Nah, nanti terlihat apa yang ada salahnya di sana. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dalam imla manzur ini jadi dituntut kita untuk berkonsentrasi dan juga ingatan kita harus dobit, harus kuat gitu. Ingatan kita melihat tulisan-tulisan yang sebelumnya kita lihat gitu, baik dalam buku tulis maupun dalam bor. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang poin yang ketiga yaitu imla ikhtibar. Nah, bagaimana imla ikhtibar itu? Nah, kita jelaskan lagi ya. Imla ikhtibar itu, nah, sebentar. Nah, imlaul ikhtibari yuhdafu alal wuqufi ala mustawa at-talamis wa muddal ifadah allati huququha min durusil imla'i kama yuhdafu ila qiyasi qudratihim wa ma'rifatu mudda istifadatihim min khilal al-ikhtibaratil imla'iyah allati yajriha al-muallim lahum wa yattaba'u al-muallim hadha an-naw'i min al-imla'i ma'ad dirasin fi kulli ikhtibari. Bagaimana penjelasannya? Saya jelaskan dulu di sini. Terjemahkan dulu, maaf punten, afwan. Jadi dalam imla ikhtibar ini tujuannya adalah untuk menentukan tingkatan siswa dan sejauh mana manfaat yang mereka peroleh dari pelajaran imla. Jadi apa yang mereka peroleh dari pelajaran imla mangdur, imla manqul dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini diulang kembali. Jadi dalam imla ikhtibar ini lebih mengedepankan kepada aspek praktek, bukan kepada teori, karena teorinya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa baik itu imla ikhtibar, imla manqul, imla mangzur dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini bertujuan juga untuk mengukur kemampuan mereka. Jadi sejauh mana sih kita ini mempelajari imla ini, sejauh mana sih pemahaman kita akan imla-imla yang sebelumnya kita bahas. Nah, gitu. Gitulah kira-kira seperti itu. Jadi untuk mengetahui sejauh mana manfaat melakukan imla ini gitu, pembelajaran imla ini gitu. Nah, dalam hal ini guru mengikuti jenis ejaan ini dengan siswa di semua tingkatan. Jadi dalam ikhtibari dikte ini dalam semua tingkatan ya pasti ada imla ikhtibari ini gitu. Jadi intinya imla ikhtibari ini lebih kepada penekanan aspek praktek, bukan kepada teori, karena teori-teorinya sebelumnya sudah dijelaskan gitu. Jadi imla ikhtibar ini intinya lebih memfokuskan diri kepada praktek, bukan kepada teori. Nah, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berbelit, kata-kata yang misalnya kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas. Maka insya Allah nanti dijelaskan kembali oleh teman saya. Jadi pada intinya ya, kesimpulannya untuk imla mangzur itu pertama, imla mangzur itu lebih memfokuskan diri kita untuk berkonsentrasi terhadap tulisan yang ada di board ya, yang ada di papan tulis maupun tulisan yang ada di buku kita. Lalu setelah itu guru membacakan tulisan tersebut, kita menutup bukunya atau misalnya di board dihapus ya tulisan-tulisan tersebut. Nah, sehingga inilah yang diperlukan, yaitu konsentrasi tinggi dan juga ingatan kita. Nah, itu kesimpulannya untuk ilmu imla mangzur. Nah, untuk imla ikhtibar, pada intinya imla ikhtibar ini lebih mengedepankan kepada aspek praktek. Jadi lebih ke prakteknya, bukan
kepada teorinya. Jadi lebih mengedepankan aspek praktek ketimbang teori. Nah, seperti itu. Syukran afwan ala jamil syukran ala husni itimamikum, afwan ala kulli khata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita lanjut ya teman-teman. Irsyadatun fi tadris al-imla. Jadi ini membahas tentang panduan-panduan dalam pembelajaran imla. Al-ghardu min qatatil imla tahqiqu ma yahdif ilaihi mu'allim min raf'il mustawal ada ini inda talamid. Lidzalik idza ahsana ikhtiyar qatatil imla tahaqqiqul ghard. Jadi tujuan dari dikte ini adalah untuk mencapai tujuan guru dalam meningkatkan kinerja siswanya. Walikitu haqiqal qatatul hadaf la budda min istimalaha ala hadhil irsyadat. Jadi untuk mencapai target itu teman-teman harus disertakan dengan panduan-panduan ini. Yang pertama, tahiyatul tulab lil imla'i bi an yajlisa tulabu jalsatan sahihatan thayyibatan wa an yumsiku aqlama bi syaqqa sahih wa tanbihi tulabi ila kitaba bi khattin jamil wa ihtimami bin nadhafati wa adam al kushti aw syatbi. Jadi yang pertama ini mempersiapkan siswa untuk mendikte sehingga siswa duduk dengan baik dan memegang pulpen dengan benar, lalu menulis dengan dan mengingatkan mereka untuk menulis dengan tulisan tangan yang indah dengan memperhatikan kebersihannya dan tidak menghapusnya teman-teman. Yang kedua, ta'widatul labi ala adami takrari jumlah allati yumliha aktsara min marratin aw martain wa yatufu bainahum kalama katubu jumlatan jadidatan mulakhadati ahta'il fardiyah wal amah. Jadi yang kedua ini biasakan siswa untuk tidak mengulangi kalimat diktenya lebih dari 1 atau 2 kali teman-teman. Lalu setiap kali mereka menulis di kalimat baru, perhatikan kesalahan individu dan umumnya. Yang ketiga, antakunu musyawiqatan biha tajma'uhu min ma'lumatin tarifatin wa saqafatin islamiyah wa haqa'iqa alamiyah wa ibda'atin adabiyah wa qisasin musawiqah bihaitsu takunu munasabatan lil mustawa idaraki wal ilmi pada talamid. Jadi yang ketiga ini menjadi mereka menarik dengan mengumpulkan informasi lucu, budaya islami, fakta ilmiah, kreasi sastra, dan cerita menarik sehingga sesuai dengan tingkat kognitif dan pengetahuan siswanya. Yang keempat, antakuna qatatul muhtaratun qaribata silati biha yadrusuhu filqa. Jadi yang keempat ini bahwa potongan yang dipilih itu terkait erat dengannya yang dipelajarinya dalam bahasa. Kelima, antakuna munasabatan min haitsu tulu wal qasru wal mufradatuha sahlatu wa mafhumah wala hajatan ila haswiha bil mufradat al-lughawiyah su'bah idza gharadu minha tadrib atau lamid walaysa qiyas qudrata imla'iyah. Jadi yang kelima ini harus sesuai dalam hal tinggi dan pendeknya, kosakatanya mudah dan dimengerti, dan tidak perlu mengisinya dengan kosakata yang sulit, karena tujuannya adalah untuk melatih siswa, bukan untuk mengukur kemampuan mengejanya. Yang keenam, antakuna wadihatil makna ba'idan takalafi wa yaktafi biha tahwiyah min mufradat imla'iyah istimalat alaiha qata'atil bisurati afiyah wa fi ghairi ashri wa antakuna ibaratiha salisata bihaitsu tahdimul qaidatu matlubah. Jadi yang keenam ini harus jelas tentang maknanya dan cukup dengan kosakata ejaan yang dikandungnya dalam potongan secara spontan, dan ungkapan-ungkapannya halus untuk memenuhi aturan yang disyaratkan. Dan yang terakhir, antakuna muntasilatan bihayatil talami pemulai matan limustauhumul idaraki walaysa hunaka ma yumna'u an yatima ihtiyaruha min muwadu atil qira'ah wal anashid wal qisasi solihatin
mu'alajati ba'du qawaid wal mufradatil imla'iyah. Jadi yang ketujuh ini bahwa itu terkait dengan kehidupan siswa dan sesuai dengan tingkat level mereka, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk pilih dari topik membaca atau cerita valid yang berhubungan dengan tata bahasa dan kosakata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani Latifah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tashihul imla atau mengoreksi imla atau ejaan. Sebelumnya saya akan membacakan teks Arabnya. Litashihil imla'i turuqun muta'addidah wa min afdaliha ma sanadhkuruh. علما بأننا ننصح بعدم الالتزام بأسلوب واحد بصفة مستمرة، وإنما ينبغي مزاوجة بين الطرق المختلفة حسب ما يراه المعلم مناسبا ويحقق الغرض من درس الإملاء. Jadi, ada beberapa metode yang digunakan untuk mengoreksi imla ini. Metode yang terbaik akan kami sebutkan. Nah, tetapi perlu diperhatikan bahwa kami tidak menyarankan untuk menggunakan satu metode saja secara terus-menerus, tetapi harus ada kombinasi dari metode yang berbeda, yang dimana jika dianggap tepat oleh guru dan mencapai pembelajaran imla tersebut. Selanjutnya, metode pertama, at-tariqah al-ula. أيغرض المعلم على دارسين نموذجا لقطع المكتوبة على السبورة إضافية كان قد حجبها أثناء الكتابة، ثم يطالبهم بتبادل الكراسات ويصحح كل منهم الأخطاء التي وقع فيها زميله، واضعا خطأ تحت الكلمات الأخطاء بالقلم الرصاص، متخذا من قطعة المكتوبة على السبورة نموذجا للصواب. Metode yang pertama ini, guru menginstruksikan kepada siswa untuk melihat contoh yang benar di papan tulis. Kemudian, para siswa diinstruksikan untuk menukarkan buku catatan mereka dengan rekannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Nah, para siswa mulai mengoreksi, lalu jika ada kesalahan tersebut digarisbawahi dengan pensil. Nah, siswa melihat contoh yang benar di papan tulis. Selanjutnya yaitu min mazaya hadhihi tariqah تعود الدارسين دقة الملاحظة وثقة بالنفس وصدق والأمانة وتقدير المسؤولية والشجاعة، وعند التصويب يدركون صورة الخطأ ويلاحظون الفرق بينه وبين الصواب، كما أن اعتمادهم على النفس يرشح في أذهانهم صواب الكلمات لأنهم سعوا إلى معرفتها بفكر واعٍ ويقظة وانتباه. Di antara kelebihan metode ini yaitu ketelitian siswa dalam observasi, percaya diri, kejujuran, tanggung jawab, keberanian. Ketika mengoreksi, mereka menghilangkan atau mengabaikan kesalahan-kesalahan dan memperhatikan apa yang benar. At-tariqah ats-tsaniyah. Wa min turuq tashih al-imla'i aidan ayajma al-muallim al-kurasat ba'da al-intihai min al-imla'i wa yushghalu baqiyat al-hissah bima yufidu al-darisin thumma yahmilu kurasatihim kharij al-fasl wa yanfaridu bi tashih hadian خطأ بالقلم الأحمر تحت الخطأ ولا يكتب الصواب فوقه. وفي بداية الحصة الجديدة يوزع الكراسات على دارس ويكلفهم بكتابة الصواب للأخطاء التي وقعوا فيها في صفحة المقابلة ويكرره مرات. Pada metode kedua ini yaitu guru mengumpulkan buku catatan setelah melakukan dikte, kemudian melanjutkan sisa pembelajarannya. Setelah selesai pembelajaran, guru membawa buku tersebut keluar dan memeriksa buku catatan tersebut sendiri. Guru mengoreksinya dengan cara menggarisbawahi kesalahan dengan pulpen berwarna merah. Dan juga guru tidak menuliskan apa yang benar. Nah, di awal pembelajaran yang baru, guru membagikan buku catatan tersebut kepada siswa dan menyuruh siswa untuk menuliskan kesalahan-kesalahan tersebut atau membetulkan kesalahannya di halaman seberangnya dan mengulanginya beberapa kali. Selanjutnya, wa min mazaya hadhihi at-tariqah al-awwal ad-diqqatu fi at-tashih, الثاني
شمولية التصويب بالأخطاء. الثالث تقدير المستوى الفعلي للتلاميذ. الرابع معرفة جوانب قصورهم. Nah, keuntungan dari metode ini yang pertama, akurasi dalam mengoreksi. Yang kedua, kelengkapan mengoreksi kesalahan. Yang ketiga, perkiraan tingkat siswa yang sebenarnya. Yang keempat, mengetahui kekurangan mereka. Selanjutnya, metode ketiga. الطريقة الثالثة ومن طرق تصحيح الإملاء أيضا أن يكتب المعلم القطعة في بطاقة بحيث تناسب عدد الدارسين وبعد أن يفرغ من إملائها لمرة ثانية يقوم بتوزيع البطاقات عليهم ثم يطلب منهم مطابقة ما كتبوا على ما هو مكتوب في البطاقة فإذا وجد أحدهم خطأ يخالف رسمه رسم وضع تحته خطأ بالقلم الرصاص ويكتب فوقه الصواب من بطاقة الكلمات المكتوبة في البطاقة ثم يأتي دور المعلم في التصحيح النهائي ليتأكد من عدم وجود أخطاء أخرى غير التي رصدها دارسون. هذه الطريقة تناسب المستويات العليا ويمكن الاستغناء عن البطاقة في المستويات الأخيرة وذلك بكتاب الموضوع على السبورة بواسطة المعلم ويتخذ الدارسون منها مرجعا للتصحيح. Nah, metode ketiga ini yaitu setelah selesai mendikte, guru memberikan kartu yang berisi jawaban yang benar. Kemudian guru tersebut menginstruksikan kepada siswa untuk membandingkan apa yang telah ditulis dengan yang ada di kartu tersebut. Bila jawabannya sama, maka siswa tersebut telah benar. Tetapi jika jawabannya salah, siswa menggarisbawahi dengan menggunakan pensil dan menulis yang benarnya di atas yang salah tersebut. Nah, peran guru di sini yaitu untuk memastikan tidak ada kesalahan selain yang diketahui oleh siswa. Metode ini lebih cocok digunakan untuk level tinggi atau semester atas. Min mazaya hadhihi الطريقة تسهل على المعلم عملية التصحيح وتوفر له الجهد والوقت. Jadi, keuntungan dari metode ini yaitu memudahkan guru dalam proses koreksi dan juga menghemat tenaga dan waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Afwan ala kulli akhta'i, dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Sarah Sahaltritia. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Tashihil Imla yang terakhir dan juga Namudhaju litadrisil Imla. At-tariqah ar-rabi'ah wa min tariqi tashihil imla aidan ayyakumul muallima bitashihi kurasatu darisi amamahu. Dan cara atau metode untuk mengoreksi ejaan juga yaitu dengan guru mengoreksi buku catatan siswa di depannya. Musyiran lama waqa'a fihi min akhta'i muwaddihan lahu as-shawabu fi aqrabi waqtin. Menunjukkan kesalahannya di mana gitu, kesalahannya yang mana, menjelaskan kepadanya hal yang benarnya sedini mungkin atau langsung dibenarkan pokoknya. Wa yastahsanu ayakuna athna at-tashil yashala tamyiz bainahu wa bainal khata min qibali darisi nafsah. Alangkah baiknya ketika membenarkan dijelaskan dengan perkataan yang mudah dibandingkan antara yang salah dengan yang benar. Tulisannya itu bagaimana? Lalu dijelaskan dengan kata-kata yang mudah. Ala ayashgilal muallimu baqi ad-darisina bi amalin mufidin kal qira'a as-shamitah au tahsinal khatti. Guru itu ketika mengajar si murid diberi tugas seperti ia membaca secara lantang ya, as-shamitah gitu secara lantang, atau membenarkan tulisan yang atau membenarkan cara tulisannya. Ya tadi itu untuk Toriko ar-Rabi'ah, dan sekarang ke Namudhaju litadrisil imla, yaitu model pembelajaran imla. Litadrisil imla aktoruhu ayakuna tadrib alal imla'i murakkazan. Untuk mengajarkan imla disarankan agar melatih ejaannya secara berpusat kayak, jadi mengajarkannya itu secara fokus dan terus menerus bertahap terus gitu ke atas. Wa ala sabilil mithal hadza namudhaju litadrisil harokah qasirah wal harokah tawilah.
seperti kita mengajarkan panjang pendeknya gitu. Yumkinu yata'u talibu 20 kalimah mithlu fataha fatihun syakara syakirun. Bisa juga murid-muridnya itu diberikan 20 contoh seperti yang ada di PDF itu, kayak fataha fatihun syakara syakirun, seperti itu dan seterusnya. Tumla hadhil kalimat ma'amaro ati zamanin al harokah qasira wal harokah tawilah duna mubalighatin. Eja kalimat-kalimat ini dengan hati-hati panjang pendeknya, jangan dilebih-lebihkan. Kalau pendek jangan dibaca panjang, begitupun sebaliknya. Tsumma yatimmu tashihuha ba'da dzalik liya'rifa kullu talibin akhta'ahu. Kemudian dikoreksi setelah itu sehingga setiap siswa mengetahui kesalahannya. Tsumma yu'adu imla'ul kalimat nafsiha ala tulabi fi yaumi qadimin. Kemudian kata-kata yang sama akan diejakan di hari selanjutnya, keesokan harinya. Lita'akidu min madastijabatihim limarifati ahta'ahum. Untuk mengonfirmasi sejauh mana tanggapan mereka untuk mengetahui kesalahannya. Walayatimul intiqal ila qaidatin jadidatin ila ba'da ta'akkudi minal qaidati lati sabaqa syarhuha. Dan transisi ke aturan baru hanya dilakukan setelah mengonfirmasi aturan yang dijelaskan sebelumnya. Wa qadza yatimul intiqal min qaidati ila ukhra. Dengan demikian terjadi perpindahan dari satu basis ke basis lainnya, atau jadi tidak akan berlanjut ke kaidah selanjutnya kalau misalnya kaidah yang sebelumnya itu masih belum matang atau masih belum benar-benar bisa. Kalau misalnya sudah benar-benar bisa kaidah yang sebelumnya, itu baru bisa lanjut ke kaidah berikutnya. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.